Saat mobil yang ditumpangi Safira berhenti di sebuah simpang 4, sebuah mobil mewah berwarna merah berhenti tepat di sebelah kiri. Saat itu, posisi kaca jendela belakang mobil yang Safira naiki, setengah terbuka. Kaca itu memang sengaja dibuka agar Safira bisa menghirup udara bebas dan terhindar dari rasa mual yang terkadang muncul dan menderanya. Tunggu dulu, bukankah wanita itu istrinya Dev? Pengendara mobil mewah berjenis kelamin perempuan itu membuka kacamata hitamnya guna memastikan pandangan. Tidak salah lagi. Wanita itu memang istri Dev, tukasnya. Dia mau kemana? Sepertinya dia sendirian di belakang mobil, gumam perempuan itu. Entah mengapa, perempuan yang tak lain adalah Tamara, tiba-tiba merasa penasaran kemana arah tujuan Safira. Ia pun memutuskan untuk membuntuti Safira. Semoga saja dengan mengikuti wanita itu, aku bisa mendapatkan sesuatu atau sebuah informasi yang bagus, ucap Tamara sembari menginjak gas dan mengemudi di belakang mobil sedan hitam. Sekitar 20 menit kemudian, ponsel Tamara berbunyi. Tak ingin kehilangan jejak Safira, Tamara pun memutuskan mengabaikan panggilan tersebut. Apa-apaan ini? Kenapa kamu mengabaikan panggilan Papa, Mara? Si penelepon yang ternyata adalah Tuan Handoyo, merasa kesal dengan sikap acuh yang dilakukan Tamara terhadapnya. Kemarin, dia begitu tidak sabar ingin bertemu dengan Dev dan membahas kerjasama perusahaan, tapi sekarang dia malah mengabaikannya. Apa dia tidak tahu kalau Dev itu paling tidak suka dengan orang yang datang terlambat? Tuan Handoyo berbicara dengan dirinya sendiri. Selang 10 detik kemudian, ia kembali menghubungi Tamara, berharap kali ini putrinya itu akan menjawab panggilan telepon darinya. Kamu benar-benar keterlaluan, Mara, kamu sudah membuat Papa kecewa. Tuan Handoyo menurunkan ponsel dari telinganya dengan kemarahan yang tercetak jelas di wajahnya. Sesungguhnya, pagi ini adalah jadwal pertemuan antara Wijaya Corp dengan Murti Group, yang diwakilkan oleh Devano dan Paulina dari pihak Wijaya Corp, dan Tuan Handoyo dan Tamara dari pihak Murti Group. Berhubung Tamara kini tengah disibukkan dengan urusan pribadi, maka Tuan Handoyo terpaksa melakukan pertemuan itu sendirian. Tuan Handoyo memasukkan ponsel ke kantong celananya, menyambar kunci mobil dari meja kerja, lalu keluar dari ruangan. Setibanya di gedung perkantoran Wijaya Corp, Tuan Handoyo pun menuju lantai 25 tempat ruangan rapat berada. Di sana, ia langsung disambut oleh Paulina. Silahkan tunggu sebentar, Tuan, saya akan memberitahu Tuan Dev bahwa Anda sudah datang, ucap Paulina tepat sesaat Tuan Handoyo duduk di kursi rapat. Tuan Handoyo mengangguk, lalu mengucapkan terima kasih. Paulina bergegas keluar dari ruangan dan menuju kotak lift. Ia masuk dan menekan angka 30 untuk menuju ruang kerja Devano. Tuan Handoyo sudah tiba, Tuan, ucap Paulina usai diizinkan masuk ke ruangan oleh Devano. Devano bangkit, lalu melangkah menuju pintu ruangan. Devano dan Paulina menuju kotak lift, dan turun ke lantai 25. Melihat Devano datang, Tuan Handoyo pun langsung bangkit dari kursi. Selamat pagi, Dev. Terima kasih sudah mengundang Om datang ke sini untuk membicarakan kerjasama perusahaan kita, tukas Tuan Handoyo sembari mengulurkan tangan kanannya. Devano menyambut uluran tangan itu hanya dengan sebuah senyuman super tipis dan raut wajah yang terkesan datar. Setelah semuanya duduk di tempat masing-masing, pertemuan itu pun dimulai. Di tempat lain, setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, Safira pun akhirnya tiba di rumah orang tuanya. Siapa yang datang? Bu Widya yang saat itu baru saja hendak menutup pintu setelah selesai menyapu teras rumah, tampak mengamati mobil yang baru saja memasuki halaman rumah. Ya ampun. Vira.
Dengan wajah terkejut, wanita parubaya itu spontan melepaskan sapu yang ia genggam. Ibu. Safira berjalan cepat menghampiri ibunya, begitu pula sebaliknya. Ibu dan anak itu pun saling berpelukan, melepas rindu yang sudah hampir sebulan merasuk jiwa. Akhirnya aku bisa ketemu ibu lagi, ucap Safira sambil menangis di sela-sela aksi memeluknya. Bu Widya tersenyum mendengar ucapan putrinya. Dekapan Safira yang begitu erat, menunjukkan betapa rindunya ia kepada sang ibu tercinta. Kamu kesini sama siapa? Tanya Bu Widya saat pelukan mereka terlepas. Sama Pak Galuh, Bu, jawab Safira sembari melayangkan pandangan pada Pak Galuh yang berdiri di samping pintu mobil. Oh, Dev pasti sangat sibuk dengan pekerjaannya, bukan? Tidak apa-apa, Ibu mengerti, ucap Bu Widya sembari melangkah menghampiri Pak Galuh. Terima kasih karena Bapak sudah bersedia mengantar Vira ke sini, ucap Bu Widya sambil tersenyum ramah. Sebagai asisten rumah tangga keluarga Wijaya, itu sudah menjadi tugas saya, Bu, ucap Pak Galuh dengan senyuman yang ramah pula. Silakan masuk, Pak, saya akan membuatkan kopi untuk Bapak, ajak Bu Widya. Tidak usah repot-repot, Bu, saya langsung pulang saja. Nyonya Ajeng bilang, saya hanya perlu mengantar Nyonya Vira. Setelah itu, saya disuruh langsung pulang, terang Pak Galuh menolak. Jadi begitu, ya. Ya sudah, kalau begitu. Sekali lagi terima kasih, Pak, tukas Bu Widya. Sama-sama, Bu. Pak Galuh berjalan cepat menuju bagasi mobil. Ia mengeluarkan sebuah koper milik Safira, 2 buah paper bag, serta beberapa bungkusan. Usai menaruh barang-barang itu ke dalam rumah, Pak Galuh pun pamit pulang. Hati-hati di jalan, Pak, ucap Safira yang langsung diangguki oleh Pak Galuh. Tepat setelah mobil yang dikendarai Pak Galuh meninggalkan halaman rumah keluarga Rusadi, pengemudi mobil sedan berwarna hitam yang berada tak jauh dari lokasi, langsung menghubungi Devano. Devano yang masih melakukan pertemuan khusus dengan Tuan Handoyo, langsung mengalihkan pandangannya dari layar infocus, dan memandang ponsel miliknya. Sebentar, ucap Devano sembari berdiri dari kursi, dan keluar dari ruangan. Ya. Devano menjawab panggilan tersebut. Lapor, Tuan. Istri Tuan sudah tiba di rumah orang tuanya, dan sekarang, mereka baru saja masuk ke dalam rumah, terang pria itu. Good. Apa supir yang mengantar istri saya juga masuk ke dalam rumah? Tanya Dev. Tidak, Tuan. Dia pergi setelah memasukkan barang-barang istri Tuan ke rumah, jawab pria itu. Pergi. Devano mengernyitkan dahi, merasa sedikit bingung dengan penuturan anak buahnya. Mungkin saja supir itu ingin makan atau membeli sesuatu, Tuan, tukas sang pria. Kamu benar. Mungkin saja. Ya sudah, kamu boleh pergi dari sana. Tapi sore nanti, kamu harus kembali ke sana lagi, untuk mengawal istri saya pulang ke rumah, tukas Devano. Baik, Tuan, saya mengerti. Panggilan pun berakhir dan Devano kembali ke ruang rapat. Kembali ke area tempat tinggal keluarga Rusadi. Beberapa menit setelah pria suruhan Devano meninggalkan lokasi, mobil Tamara pun muncul. Dengan gerakan lambat, mobil itu menuju depan jalan rumah orang tua Safira. Jadi ternyata wanita itu dulunya tinggal di sini. Benar-benar kampungan, kumuh. Tamara memasang raut wajah jijik melihat rumah dan pekarangan rumah keluarga Rusadi yang menurutnya sangat-sangat jauh dari kata layak. Padahal, kondisinya tidaklah seburuk itu. Bagaimana bisa Dev mengenal wanita kelas bawah seperti dia? Dev itu buta atau tidak waras? Dari banyaknya wanita cantik dan kaya raya di dunia ini, kenapa Dev harus memilih wanita itu?
Memangnya kelebihan wanita apa sampai Dev bersedia menikah dengannya? Gumam Tamara. Tunggu dulu, bukankah wanita itu seharusnya menjadi istrinya Liam? Bersamaan dengan ucapan itu, Tamara pun mendadak teringat akan sesuatu. Kalau begitu, Liamlah yang pertama kali mengenal wanita itu, bukan? Lalu kenapa di hari pernikahan, Liam tidak ada, dan Dev menggantikan posisinya? Tamara berbicara pada dirinya. Ini benar-benar aneh dan mencurigakan, sambungnya. Aku harus menyelidiki tentang hal itu, harus. Tamara menganggukkan kepala, sementara tangannya terlihat menggenggam erat batang kemudi mobil. Merasa cukup dengan aksi pengintaiannya, Tamara pun memutuskan kembali ke pusat kota. Pikirannya yang masih penuh dengan Safira, membuatnya konsentrasinya sedikit terganggu. Hal itu dibuktikan dengan dirinya yang salah mengerahkan tuas persneling mobil. Seharusnya, tuas persneling mobil digerakkan ke posisi D, namun Tamara malah menggerakkannya ke posisi R. Hal itu tentu saja membuat mobil bergerak mundur. Injakan gas yang cukup kuat, membuat gerakan mundur mobil bergerak dengan cukup cepat. Astaga, kenapa mobilnya malah berjalan mundur? Ucap Tamara sembari berusaha keras untuk menghentikan mobil. Kepanikan dadakan yang melanda Tamara membuatnya kesulitan. Hingga akhirnya, brak. Bagian belakang mobil Tamara pun menubruk sesuatu dan sesuatu itu adalah sebuah mobil. Ya Tuhan! Tamara melotot kaget menyadari tabrakan tak sengaja itu. Aduh, bagaimana ini? Gumamnya sembari buru-buru mematikan mesin mobil. Pemilik kendaraan yang ditabrak Tamara, keluar dari mobilnya dan langsung menghampiri mobil si penabrak. Dengan raut wajah teramat marah, orang itu pun menggedor-gedor kaca jendela mobil Tamara. Dasar orang kampung. Baru pertama naik mobil, iya. Turun kamu. Pekik orang itu tanpa menghentikan aksi tangannya yang terus saja menggedor-gedor kaca jendela. Tamara yang takut, memilih untuk tidak menundukkan pandangan. Aku bilang turun, brengsek. Orang berjenis kelamin laki-laki itu menendang pintu mobil Tamara dengan sekuat tenaga hingga membuat Tamara terkejut setengah mati. Buka atau aku akan pecahkan kaca jendelamu sekarang juga. Ancam pria itu. Buka. Pria itu semakin membludak dan tak sabar. Tak ada pilihan lain, Tamara pun terpaksa membuka pintu mobil. Tak disangka, pengendara mobil yang marah-marah itu seketika berubah menjadi terkejut sekaligus bingung saat melihat wajah Tamara. Marah, ucap pria itu dengan dahi mengerut. Mendengar namanya disebut, Tamara pun mendongakkan kepala. Ya ampun, Randy. Ucap Tamara dengan manik mata setengah melotot. Usut punya usut, ternyata Tamara dan Randy adalah teman kuliah. Keduanya satu jurusan di salah satu universitas di Jakarta. Kamu ngapain ada di sini? Tanya Randy. Sebaiknya kita ngobrol di tempat lain, Ren, ucap Tamara yang langsung mendapatkan anggukan setuju oleh Randy. Sama seperti Tamara yang tidak mau mengambil resiko dipergoki oleh Safira, Randy juga demikian. Mereka pun meninggalkan lokasi tempat tinggal Safira. Setibanya di sebuah kafe terdekat, Tamara dan Randy pun memutuskan untuk singgah. Jadi katakan, kenapa kamu bisa ada di perkampungan itu? Bukankah dari dulu kamu sangat anti dengan pemukiman kumuh? Tanya Randy tepat sesaat mereka duduk di kursi kafe. Awalnya Tamara terlihat enggan menceritakan tujuannya, namun, mengingat mereka cukup dekat saat kuliah, ia pun akhirnya mengungkapkan tentang Safira. Jadi, wanita yang telah merebut calon kekasihmu itu tinggal di sana? Tanya Randy dengan kening yang sedikit mengerut. Ya, dia bahkan menikahi wanita itu, Ren, tukas Tamara. Aku benar-benar tidak percaya jika dia bisa memilih wanita miskin bernama Safira itu.
Dasar wanita perebut murahan. Sambungan perkataan Tamara itu pun sontak membuat Randy terkesiap. Safira. Ucapan tanpa sadar Randy itu tentu saja mengundang tanya di hati Tamara. Ada apa, Ren? Apa kamu mengenal wanita itu? Tanya Tamara. Aku mengenal seorang wanita bernama Safira yang tinggal di perkampungan tadi, Mara, dan rumahnya dekat dengan lokasi mobil kita bertubrukan tadi, tukas Randy. Sungguh. Manik mata Tamara seketika melebar mendengar penuturan Randy. Sepertinya Safira yang kamu bicarakan, sama dengan Safira yang aku ingin temukan, ujar Randy. Kamu bilang apa, Ren? Kamu ingin menemukannya. Tapi kenapa? Tanya Tamara. Karena dia telah berani mencelakaiku, Mara. Dia mencelakaiku padahal aku sudah membayar mahal jasa pelayanannya pada Mucik Empatri-nya, tukas Randy dengan wajah yang terlihat penuh amarah. Mumuk satu kali. Tamara terkejut sekaligus tak percaya mendengar kata terakhir yang Randy ucapkan. Jasa pelayanan apa yang kamu maksud, Ren? Kenapa pakai muk satu kari segala? Setahuku, istilah muk satu kari itu hanya digunakan untuk jasa pel 4 curan, sela Randy cepat. Wanita bernama Safira itu bekerja di Diamond Night Club, Mara, dan dia bekerja sebagai pel 4 cur. Ucap Randy. Apa? Pel 4 cur. Tamara membulatkan manik matanya dan menutup mulutnya dengan telapak tangan. Apa kamu tidak salah, Ren? Safira yang sedang kita bicarakan, dulunya adalah seorang pel 4 cur. Tanya Tamara memastikan. Tentu saja, Mara. Aku bahkan sudah 2 kali membukingnya, tapi dia selalu saja lolos dariku. Raut wajah Randy terlihat begitu kesal saat mengucapkan kalimat itu. Apa calon kekasihmu itu anak dari almarhum Tuan Narendra, pemilik perusahaan Wijaya Corp? Tanya Randy tiba-tiba. Ya, tapi bagaimana kamu tahu? Aku bahkan belum mengatakannya padamu, ucap Tamara. Randy diam. Ia tidak mungkin mengatakan tentang dirinya yang pernah diseret warga dan jebloskan ke penjara karena mencoba menculik Safira, dan orang yang bertanggung jawab atas hal itu adalah Liam. Randy mengira bahwa Liam adalah calon kekasih Tamara sekaligus suami dari Safira sekarang. Ren, panggil Tamara. Tidak penting aku tahu dari mana, Mara, yang jelas kita berdua memiliki satu tujuan yang sama, ucap Randy. Satu tujuan yang sama. Kedua alis mata Tamara menyatu mendengar penuturan Randy yang terdengar aneh. Randy menganggukkan kepala, lalu berkata, kamu pasti ingin calon kekasihmu itu berpisah dari Safira, bukan? Ucap Randy. Ya, jawab Tamara. Aku juga menginginkan hal yang sama, Mara. Aku ingin Safira berpisah dari pria itu agar aku bisa memilikinya, tukas Randy. Kalau begitu, apa itu artinya kita berdua akan melakukan sebuah kerjasama? Tamara menaikkan salah satu alis matanya sambil tersenyum culas. Randy mengangguk dengan senyuman yang sama culasnya. Sekitar pukul 17.30 WIB, Devano yang baru saja kembali dari kunjungan ke beberapa outlet milik perusahaannya, menghempaskan bokongnya di kursi kebesaran. Apa dia sudah pulang ke rumah? Gumam Devano sembari mengambil ponsel dari dalam saku jas, lalu membuat sebuah panggilan telepon. Saya baru saja ingin menghubungi Anda, Tuan, ucap seorang pria tepat sesaat panggilan tersambung. Apa istri saya sudah kembali ke rumah? Tanya Devano. Maaf, Tuan, tapi sepertinya istri Tuan hari ini tidak akan pulang ke rumah, jawab pria itu. Apa maksudmu? Kenapa istri saya bisa sampai tidak pulang? Dengan mimik wajah yang refleks terlihat panik, Devano pun bangkit dari kursi kebesarannya. Saya juga tidak tahu, Tuan, tapi yang pasti, mobil yang mengantar istri Tuan tidak muncul-muncul sampai sekarang, terang pria itu.
Apa-apaan ini? Kenapa Galuh tidak datang kembali untuk menjemput Vira pulang? Gumam Devano. Ya sudah, kamu tunggu dulu di sana. Saya akan menghubungimu sebentar lagi, tukas Devano pada pria itu. Baik, Tuan. Devano menekan nomor ibunya, kemudian duduk di kursinya. Halo, Ma. Kenapa Galuh belum menjemput Vira pulang? Sore sudah usai, Ma, tukas Devano. Kamu tidak perlu cemas, Dev. Galuh pasti akan menjemput Vira, kok, tapi tidak hari ini, ujar Nyonya Ajeng dengan nada bicara yang terdengar cukup santai. Apa maksud Mama? Kalau bukan hari ini, lalu kapan? Tanya Devano. Minggu depan, Dev. Jawaban Nyonya Ajeng itu pun sontak membuat Devano melongo. Apa? Minggu depan? Ucap Devano nyaris tanpa suara. Ya, minggu depan. Vira akan menginap di rumah ibunya selama 1 minggu, Dev. Jadi dia baru akan pulang ke rumah kita 7 hari kemudian, ucap Nyonya Ajeng. Apa ada lagi yang ingin kamu tanyakan, Dev? Sambungnya bertanya. Nothing. Bye, Mom, jawab Devano tak bersemangat sembari mengakhiri panggilan. Sebenarnya, dia anggap aku ini apa? Dia merencanakan menginap di rumah orang tuanya selama 1 minggu, tapi dia sama sekali tidak memberitahuku. Fuck. Devano mengumpat sembari memukul meja kerjanya. Ini tidak bisa dibiarkan, aku harus memarahinya sekarang juga, sambungnya sembari menekan layar ponselnya, mencari sebuah nomor. Sial. Devano kembali memukul meja, merasa kesal karena tidak memiliki nomor telepon Safira. Bisa-bisanya aku melewatkan hal sepenting itu, tukasnya sembari menekan nomor ponsel ibunya. Ya, Dev. Sahut Nyonya Ajeng dari balik panggilan. Apa Mama mempunyai nomor ponsel Vira? Tanya Devano. Tentu saja Mama punya, Dev. Vira kan menantu Mama, ucap Nyonya Ajeng. Kenapa kamu menanyakan nomor ponsel Vira? Sambungnya bertanya. Tunggu dulu, jangan bilang kamu tidak menyimpan nomor ponsel Vira. Tebak Nyonya Ajeng. Astaga, suami macam apa yang tidak menyimpan nomor ponsel istrinya sendiri? Sambungnya yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan memberikan ceramah panjang pada Devano. Iya, Ma, iya. Aku salah. Aku salah karena tidak menyimpan nomornya, aku minta maaf. Mama puas sekarang. Tukas Devano. Hanya sedikit, ucap Nyonya Ajeng sembari menutup mulutnya yang ingin terkekeh, karena merasa geli dengan permintaan maaf putranya. Sekarang, apa Mama bisa mengirimkan nomornya padaku? Aku ingin Mema. Devano cepat-cepat melipat bibirnya ke dalam, tatkala menyadari lanjutan kata yang akan ia ucapkan. Kamu ingin apa, Dev? Mema apa yang kamu maksud? Tanya Nyonya Ajeng dengan dahi bergelombang. Mema. Mema. Devano terlihat begitu kebingungan mencari lanjutan kata yang tepat kata tersebut. Ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia memarahi Safira, itu sama saja melakukan aksi bunuh diri.